Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap insan pasti pernah merasakan beratnya menahan air mata, lalu memilih untuk diam. Bukan karena tak ingin berbicara, tapi karena hati terlalu penuh hingga kata-kata tak sanggup keluar. Dalam keadaan itu, kita sering bertanya, apakah Allah tahu isi hati kita yang tersembunyi? Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengetahui isi hati manusia. Bahkan sebelum kita berucap, sebelum kita menundukkan kepala, sebelum air mata menetes, Allah sudah mengetahui segala isi hati kita. Diam kita bukanlah kekosongan, melainkan bahasa yang paling jujur di hadapannya. Betapa sering kita merasa tidak ada tempat untuk bercerita. Kita tidak tahu harus berkata kepada siapa. Namun, di saat semua orang tak mengerti, Allah selalu tahu. Dialah sebaik-baiknya tempat kembali, tempat semua kegelisahan menemukan arti. Air mata yang jatuh di kala sujud, meski tanpa suara, telah tercatat sebagai doa. Bahkan meski tak terucap satu kata pun, Allah tahu bahwa di dalam tangisan itu ada rintihan, ada harapan, ada permohonan yang tulus. Hati yang diam bukan berarti tak berdoa. Justru diam itu bisa lebih kuat daripada untaian kata panjang yang kosong makna, karena diam seorang hamba adalah bentuk kepasrahan tertinggi kepada Rabb-Nya. Seringkali manusia berusaha keras menjelaskan isi hati mereka kepada sesama, namun tetap tidak dipahami. Sementara Allah, bahkan sebelum kita membuka mulut, Dia sudah tahu segalanya. Bukankah itu menenangkan? Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia lebih dekat kepada hambanya dibanding urat lehernya sendiri. Itu berarti setiap getar hati, setiap diam penuh luka, setiap air mata yang jatuh tanpa suara, sudah sampai ke hadapannya. Maka jangan pernah merasa sia-sia ketika kita hanya bisa menangis dalam diam. Jangan pernah merasa Allah tidak mendengar. Justru, dalam diam itulah Allah menurunkan ketenangan jika hati kita benar-benar menyerah kepadanya. Pembuka ini adalah ajakan untuk kita semua, agar tidak meremehkan tangisan kita, tidak menganggap sepi diam kita. Karena di hadapan Allah, semua itu adalah doa yang penuh makna. Mari bersama-sama kita renungkan bagaimana diam dan air mata kita bukan kelemahan, melainkan tanda betapa lemahnya kita sebagai hamba dan betapa kuatnya Allah sebagai tempat bergantung. Inilah yang akan kita telusuri dalam perjalanan hati kita kali ini. Diam yang penuh arti. Ada saat dalam hidup ketika manusia tidak mampu lagi berkata-kata. Mulut ingin mengungkapkan banyak hal, tapi hati terlalu berat menanggungnya. Lidah kelu, suara hilang, dan hanya diam yang tersisa. Namun, di balik diam itu, ada bahasa yang tidak pernah salah dimengerti oleh Allah. Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala isi hati, bahkan sebelum kita sempat mengucapkannya. Diam seringkali dianggap tidak berarti oleh manusia. Orang lain mungkin mengira kita tidak peduli, tidak berperasaan, atau tidak punya kata untuk disampaikan. Namun, dalam diam ada kedalaman makna yang tidak bisa dijangkau oleh telinga manusia. Allah lah yang mengerti detik demi detik ketika seorang hamba menahan kata-kata, bukan karena tidak ingin bicara, tetapi karena takut salah bicara. Kadang kita hanya duduk termenung, menatap langit, atau memandangi bumi tanpa sepatah kata. Itulah bahasa hati yang hanya Allah pahami. Kita mungkin tidak mampu berdoa dengan kalimat panjang, tidak mampu merangkai kata indah, namun satu helaan nafas dalam diam yang disertai niat dan rasa pasrah, itu lebih indah di hadapan Allah daripada ribuan kata yang kosong dari hati. Ketika seorang hamba diam, bukan berarti ia berhenti berdoa.
Diam bisa menjadi doa dalam wujud yang paling jernih. Sebab doa tidak hanya keluar dari lisan, melainkan dari kedalaman hati yang penuh rasa. Diam yang penuh keikhlasan adalah bentuk doa yang paling tulus. Karena di saat itu, hati berbicara langsung kepada Sang Pencipta tanpa perantara kata-kata. Allah tidak memerlukan suara keras untuk mendengar doa kita. Bahkan, ketika kita berbisik lirih atau hanya mengucap doa dalam hati, Dia Maha mendengar. Allah mendengar getaran yang tidak bisa didengar manusia. Dia mendengar doa yang bahkan kita sendiri sulit mengartikannya dalam kata-kata. Karena Allah tidak butuh kata, Dia butuh hati yang kembali kepadanya. Diam juga bisa menjadi wujud kesabaran. Dalam kesedihan kita bisa memilih untuk tidak mengeluh kepada manusia. Kita menahan diri dari bercerita panjang tentang luka kepada sesama. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kita tahu bahwa manusia terbatas memahami, sementara Allah Maha mengetahui segalanya. Kesabaran dalam diam adalah tanda kedewasaan iman. Ia menunjukkan keyakinan bahwa Allah lebih dekat daripada siapapun, bahwa tidak perlu setiap rasa kita bagikan pada manusia, karena ada Allah yang selalu hadir, bahkan ketika kita sendiri merasa hampa. Diam bisa menjadi benteng dari dosa. Betapa banyak dosa yang lahir dari kata-kata, ghibah, fitnah, kebohongan, kata kasar, bahkan ucapan yang menyakiti hati orang lain. Maka, diam yang kita lakukan bisa jadi adalah bentuk penjagaan diri. Di saat orang lain sibuk berbicara, kita memilih diam agar tidak tergelincir dalam dosa yang tidak perlu. Namun, diam seorang mukmin bukanlah diam kosong. Ia bukan sekadar tidak berkata, tapi ia diam sambil mengingat Allah. Ia diam sambil bersandar kepada Allah. Ia diam sambil menata hatinya untuk tetap sabar. Itulah diam yang bernilai ibadah. Maka jangan pernah meremehkan diam yang penuh makna. Sebab dalam diam yang penuh pengharapan, Allah mengetahui segala rahasia hati. Dia tahu setiap luka yang tidak kita ceritakan. Dia tahu setiap doa yang tidak kita ucapkan. Dan Dialah yang kelak akan menjawabnya dengan cara yang lebih indah daripada kata-kata. Air mata yang berbicara. Ada bahasa lain yang Allah pahami tanpa perlu lisan, air mata. Setiap tetesnya adalah saksi bisu dari hati yang hancur, dari jiwa yang penuh harap, dari doa yang tidak mampu diucapkan. Air mata bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tersembunyi, sebab ia muncul dari kedalaman hati yang tidak bisa ditahan oleh apapun. Ketika seseorang menangis dalam doa, itu bukan tanda lemahnya iman. Justru itu tanda betapa dekatnya dia dengan Allah. Karena air mata yang jatuh di hadapan Allah adalah bukti cinta dan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Rasulullah SAW sendiri menangis ketika berdoa, ketika membaca Al-Quran, bahkan ketika mengingat umatnya. Jika Nabi yang maksum saja meneteskan air mata, apalagi kita yang penuh dosa, maka jangan pernah malu menangis di hadapan Allah, karena itulah saat terbaik untuk merasakan kelembutan kasih sayangnya. Air mata bisa menjadi penyuci hati. Ia bagaikan hujan yang membasuh debu yang menempel di jiwa. Air mata karena Allah, karena takut azabnya, karena rindu padanya, akan menjadi cahaya di akhirat. Sebab tidak ada tetes air mata yang sia-sia jika ditumpahkan untuk Allah. Ada air mata yang hina, yaitu ketika menangis karena kehilangan dunia, tapi lupa pada akhirat. Namun ada air mata yang mulia, yaitu ketika seseorang menangis karena merasa jauh dari Allah, karena merasa tidak pantas mendapatkan rahmat-Nya. Itulah air mata yang kelak akan menjadi penyelamat. Air mata juga merupakan doa yang paling jujur. Kadang kita tidak bisa menyusun kata, tapi Allah membaca doa dalam setiap tetesan air mata. Setiap tetesnya membawa pesan, Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku butuh-Mu. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Banyak orang memilih menahan tangis di hadapan manusia karena takut dianggap lemah. Namun ketika sendiri, mereka biarkan air mata jatuh hanya untuk Allah. Inilah tangisan yang paling mulia, yang tidak dipamerkan kepada manusia,
melainkan hanya sebagai bentuk keintiman dengan Allah. Betapa banyak doa mustajab yang lahir dari air mata yang jatuh di sepertiga malam. Betapa banyak hati yang dilembutkan oleh tangisan dalam sujud panjang. Tangisan itu bukan kelemahan, melainkan tanda betapa kita masih memiliki hati yang hidup. Maka jangan pernah meremehkan air mata. Ia bisa menjadi saksi atas cinta kita kepada Allah, sekaligus menjadi penolong di hari ketika tidak ada yang bisa menolong kecuali amal. Tangisan seorang hamba di dunia bisa menyelamatkannya dari tangisan di akhirat. Allah Maha tahu setiap air mata yang kita sembunyikan. Tidak ada satu tetes pun yang terlewat dari catatan malaikat. Dan kelak, setiap air mata yang jatuh karena Allah akan menjadi bukti bahwa hati kita pernah merasakan cinta dan takut kepadanya. Doa dalam kesunyian. Dalam kesunyian malam, doa yang paling tulus seringkali terucap tanpa suara. Tidak ada yang mendengarnya, tidak ada yang menyaksikan, hanya Allah yang mengetahui isi hati hambanya. Kesunyian itu adalah ruang yang paling jujur, tempat manusia benar-benar menghadapkan dirinya kepada Sang Pencipta tanpa gangguan dan kepura-puraan. Doa dalam kesunyian tidak membutuhkan kata-kata yang indah. Ia tidak butuh dirangkai dengan retorika yang panjang. Doa dalam kesunyian cukup hadir dari hati yang pasrah, bahkan sekadar bisikan lirih, "Ya Allah, tolong aku," sudah lebih kuat maknanya daripada doa panjang yang kosong dari rasa. Kesunyian adalah karunia, karena di saat semua manusia tertidur, kita punya kesempatan berbicara dengan Allah secara pribadi. Itulah momen yang Allah janjikan sebagai waktu yang paling mustajab untuk berdoa, yakni sepertiga malam terakhir. Kesunyian membuat manusia merasa kecil. Tidak ada gemerlap dunia, tidak ada sorak manusia, hanya hati yang merintih. Dan saat itulah doa yang keluar dari hati lebih murni, lebih jernih, lebih dekat kepada Allah. Banyak doa besar yang lahir dari kesunyian. Doa para nabi, doa orang-orang syalih, doa orang yang putus asa dari dunia, tetapi menggantungkan harapannya kepada Allah semata. Kesunyian membuat doa mereka abadi dalam catatan langit. Kesunyian juga melatih kita untuk tidak bergantung pada manusia. Kadang kita terlalu sibuk bercerita kepada sesama, berharap mereka mengerti luka kita. Padahal manusia hanya bisa mendengar, tidak bisa menyelesaikan. Sementara Allah bukan hanya mendengar, tapi juga mampu memberi jalan keluar. Doa dalam kesunyian adalah doa yang paling ikhlas, karena tidak ada manusia yang mengetahuinya. Tidak ada ria, tidak ada pujian, tidak ada sanjungan, hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang menilai. Saat kita memilih berdoa dalam diam, itu tanda bahwa kita yakin Allah dekat. Kita tidak perlu berteriak, tidak perlu melafalkan dengan suara keras. Cukup dengan bisikan hati, Allah sudah tahu. Bahkan Allah tahu isi doa kita sebelum kita sempat memikirkannya. Maka jangan meremehkan doa dalam kesunyian. Ia mungkin tidak terdengar oleh manusia, tapi ia menggema di langit. Malaikat mencatat setiap rintihannya, dan Allah mendengar setiap harapan yang keluar dari hati seorang hamba. Doa dalam kesunyian adalah tanda cinta, karena hanya orang yang mencintai Allah yang rela meluangkan waktu untuk berbicara dengannya tanpa seorang pun tahu, dan cinta sejati itu bukan untuk ditunjukkan pada manusia, melainkan hanya untuk Allah. Allah mengetahui isi hati. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Bahkan bisikan hati yang tidak pernah kita ucapkan sekalipun sudah diketahui olehnya. Dia tahu apa yang kita pikirkan sebelum kita melafalkannya. Dia tahu apa yang kita rasakan sebelum kita mampu menyadarinya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Kedekatan ini bukan sekadar kedekatan fisik, melainkan kedekatan pengetahuan, kasih sayang, dan pengawasan. Allah tahu isi hati kita lebih daripada kita sendiri. Kadang kita bingung dengan perasaan kita sendiri. Kita merasa gelisah tapi tidak tahu sebabnya.
Kita merasa berat, tapi tidak bisa menjelaskannya. Namun Allah tahu persis apa yang terjadi dalam hati kita, bahkan yang kita sendiri tidak pahami. Betapa sering kita berusaha menyembunyikan luka dari manusia. Kita tersenyum padahal hati kita menangis. Kita tertawa padahal jiwa kita rapuh. Manusia mungkin tertipu dengan senyum kita, tapi Allah tahu di balik senyum itu ada tangisan. Mengetahui bahwa Allah tahu isi hati kita seharusnya membuat kita tenang. Karena itu artinya kita tidak perlu selalu menjelaskan segalanya. Tidak perlu panjang lebar bercerita. Cukup kembalikan semuanya pada Allah, Dia sudah tahu tanpa kita harus berkata-kata. Allah tidak membutuhkan pengakuan panjang dari kita untuk mengetahui keadaan kita. Dia tahu setiap niat, setiap bisikan, setiap getaran hati. Bahkan ketika kita hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah," itu sudah sampai kepadanya. Keyakinan bahwa Allah tahu isi hati membuat doa menjadi lebih ringan. Kita tidak perlu merasa terbebani untuk menyusun kata indah. Kita cukup berdoa dengan hati yang ikhlas, karena Allah tahu isi doa kita lebih dari kita sendiri. Allah mengetahui isi hati, bukan hanya ketika kita sedih, tetapi juga ketika kita bahagia. Dia tahu rasa syukur yang muncul di hati kita meski tidak terucap. Dia tahu rasa cinta kita kepadanya, meski kita tidak mampu melafalkannya. Maka jangan pernah merasa doa kita tidak sampai, hanya karena kita tidak pandai merangkai kata. Allah tahu isi hati kita, dan itu lebih dari cukup. Yang penting adalah keikhlasan, bukan panjang pendeknya doa. Allah yang Maha Tahu isi hati akan menjawab doa kita dengan cara yang terbaik. Bahkan jika kita sendiri tidak tahu apa yang harus diminta, Allah sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Luka yang tak terucap. Ada luka yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Luka itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena siapapun yang mendengarnya mungkin tidak akan benar-benar mengerti. Luka itu hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya, dan hanya bisa dipahami sepenuhnya oleh Allah. Kadang kita ingin bercerita kepada manusia, tapi kita takut tidak dimengerti. Kita takut dianggap lemah. Kita takut mereka hanya mendengar tanpa benar-benar peduli. Akhirnya kita memilih diam, menyimpan luka itu sendiri, sambil meyakini bahwa Allah selalu tahu. Luka yang tidak terucap bukan berarti kita tidak berdoa. Justru diam kita adalah doa, air mata kita adalah doa, keheningan kita adalah doa. Allah tahu rasa sakit itu meski kita tidak pernah melafalkannya. Betapa banyak hamba yang menangis dalam sepi, bukan karena tidak punya teman, tapi karena tahu bahwa Allah lebih setia daripada siapapun. Mereka memilih menceritakan luka kepada Allah, bukan kepada manusia, karena Allah tidak akan pernah mengkhianati. Luka yang tidak terucap bisa menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Karena di saat manusia tidak mengerti, kita sadar bahwa hanya Allah tempat kita bersandar. Luka itu membuat kita merendah, membuat kita butuh, membuat kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Luka yang kita simpan bukan berarti kita memendamnya sendirian. Kita menitipkannya kepada Allah. Setiap malam, setiap sujud, setiap doa dalam hati, kita menyerahkan luka itu kepada Allah untuk disembuhkan. Kadang Allah membiarkan kita menanggung luka itu agar kita belajar bahwa dunia memang tidak sempurna. Dunia bukan tempat tanpa sakit, tapi tempat untuk menguatkan hati. Luka itu ada agar kita kembali kepada Allah, bukan agar kita hancur. Luka yang tidak terucap di dunia kelak akan menjadi saksi di akhirat. Setiap kesabaran kita, setiap air mata kita akan menjadi cahaya di hari perhitungan. Allah akan membalas semua yang kita pendam dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Maka jangan merasa sendirian dengan luka itu. Meski manusia tidak tahu, Allah tahu. Meski manusia tidak peduli, Allah peduli. Dan meski manusia mungkin meninggalkan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Luka yang tak terucap adalah rahasia antara kita dan Allah. Biarlah ia tetap menjadi rahasia,
karena justru dalam rahasia itu ada keintiman yang indah dengan Allah. Keikhlasan dalam diam. Diam bisa menjadi tanda keikhlasan. Saat kita tidak sibuk menjelaskan diri kepada manusia, itu artinya kita hanya ingin Allah yang tahu. Keikhlasan lahir ketika kita rela tidak dipahami manusia, tapi yakin Allah selalu mengerti. Keikhlasan dalam diam membuat hati tenang. Kita tidak perlu mengharapkan pengakuan atau simpati dari manusia. Kita cukup meyakini bahwa Allah Maha Melihat, dan itu sudah cukup sebagai bekal hati. Banyak orang yang merasa hampa karena terlalu berharap pengertian manusia. Padahal manusia terbatas, hanya Allah yang benar-benar tahu apa yang kita rasakan. Maka ketika kita memilih diam, itu adalah tanda bahwa kita ikhlas hanya bergantung pada Allah. Diam tidak selalu berarti menyerah. Diam bisa berarti pasrah. Kita tidak melawan takdir, tidak menolak ketentuan, tapi kita belajar menerima dengan hati yang lapang. Itu adalah keikhlasan yang sejati. Keikhlasan dalam diam juga berarti kita tidak mengeluh kepada manusia. Kita menahan lisan kita dari keluh kesah karena kita tahu hanya Allah tempat terbaik untuk mengadu. Itu adalah bentuk penghormatan kepada Allah. Diam yang ikhlas membuat hati lebih kuat. Karena ketika kita tidak sibuk mencari pengakuan dari manusia, kita bisa fokus memperbaiki hubungan dengan Allah. Itulah yang membuat jiwa lebih tenang dan damai. Kadang Allah menguji keikhlasan kita dengan diam. Allah ingin melihat apakah kita masih mengingatnya ketika tidak ada yang peduli. Apakah kita tetap sabar ketika tidak ada yang menolong. Itulah saat di mana keikhlasan kita benar-benar diuji. Keikhlasan dalam diam bukan berarti kita tidak boleh bicara. Namun kita tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Dan ketika memilih diam, itu karena kita yakin Allah sudah cukup tahu tanpa kita harus menjelaskan panjang lebar. Keikhlasan itu indah karena ia membebaskan kita dari beban dunia. Kita tidak lagi mengejar penilaian manusia, kita hanya mengejar ridha Allah. Diam menjadi bagian dari jalan menuju keikhlasan itu. Maka jangan takut diam jika diam itu mendekatkan kita kepada Allah. Karena dalam diam ada doa yang hanya Allah dengar, dalam diam ada cinta yang hanya Allah tahu, dan dalam diam ada keikhlasan yang hanya Allah balas. Allah lebih dekat dari segala apapun. Seringkali kita merasa sendiri. Kita merasa ditinggalkan, tidak ada yang memahami, tidak ada yang peduli. Namun kenyataannya kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena Allah selalu lebih dekat daripada siapapun. Allah tidak hanya dekat ketika kita berdoa. Allah selalu dekat dalam setiap helaan nafas, setiap langkah, setiap detik kehidupan. Dia lebih dekat daripada teman, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Kedekatan Allah membuat kita tidak perlu ragu berdoa, meski hanya dalam hati. Tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk mengingat Allah, karena Allah selalu bersama kita kapanpun. Ketika hati gelisah, ingatlah bahwa Allah dekat. Cukup sebut namanya dalam hati, dan ketenangan akan hadir. Karena Allah berjanji bahwa dengan mengingatnya, hati akan tenang. Kedekatan Allah adalah bentuk kasih sayangnya. Dia tidak pernah jauh meski kita sering menjauh. Dia selalu menunggu kita kembali meski kita sering melupakannya. Kesadaran bahwa Allah dekat membuat kita lebih hati-hati. Karena setiap pikiran, setiap niat, setiap bisikan hati, semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Namun kedekatan Allah bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menenangkan. Karena siapa lagi yang lebih layak dekat dengan kita selain Allah, yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Menolong. Dengan menyadari Allah selalu dekat, kita tidak lagi merasa kesepian. Bahkan dalam sunyi kita ditemani, bahkan dalam gelap kita diterangi, karena Allah selalu hadir di setiap keadaan kita. Maka jangan pernah merasa doa kita tidak sampai. Allah lebih dekat daripada jarak antara lisan dan hati kita. Bahkan sebelum kita sempat berkata, Allah sudah tahu apa yang kita maksudkan.
Kedekatan Allah adalah karunia terbesar, karena dengan itu kita bisa merasa tenang, kuat, dan tidak takut menghadapi apapun, sebab kita tahu Allah selalu bersama kita. Air mata di hadapan Allah. Air mata yang jatuh di hadapan Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kelembutan hati. Ia menjadi bukti bahwa hati itu masih hidup, masih peka, masih mampu merasakan cinta dan takut kepada Sang Pencipta. Karena hati yang benar-benar keras tidak lagi mampu menangis meski mendengar ayat-ayat Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Inilah kemuliaan tangisan seorang hamba. Tetes air mata itu kelak akan menjadi penyelamatnya di akhirat. Menangis karena Allah berbeda dengan menangis karena dunia. Menangis karena dunia seringkali menambah kelemahan, tetapi menangis karena Allah justru menambah kekuatan iman. Ia menguatkan hati, membersihkan jiwa, dan menumbuhkan harapan baru. Air mata di hadapan Allah tidak selalu muncul karena rasa takut. Kadang ia muncul karena rindu, karena cinta, karena syukur. Ada hamba yang menangis ketika sujud panjang bukan karena merasa hina, tetapi karena merasa terlalu dicintai oleh Allah yang Maha Agung. Setiap tetes air mata itu tidak akan sia-sia. Allah mencatatnya sebagai amal. Allah menyimpannya sebagai bukti cinta seorang hamba. Bahkan tetesan air mata yang tidak terlihat, manusia pun menjadi perhiasan yang indah di sisi Allah. Tangisan itu adalah rahasia yang indah antara seorang hamba dan Tuhannya. Tidak semua orang bisa memahaminya, bahkan diri kita pun sering tidak mengerti mengapa kita menangis. Tetapi Allah tahu persis makna setiap tetes air mata itu. Betapa banyak doa yang dikabulkan karena air mata yang jatuh di tengah malam. Betapa banyak hati yang lembut karena terbiasa menangis dalam munajat. Tangisan itu adalah pintu yang membuka rahmat Allah bagi seorang hamba. Air mata yang jatuh dalam doa adalah bahasa yang paling jujur. Ia tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat. Ia keluar begitu saja dari hati yang benar-benar merasakan betapa butuhnya ia kepada Allah. Maka jangan pernah malu menangis di hadapan Allah. Biarlah orang lain tidak tahu, biarlah manusia tidak mengerti. Karena yang paling penting adalah Allah melihat dan mendengar, dan itu sudah cukup sebagai penghiburan. Air mata yang kita titipkan kepada Allah akan kembali kepada kita dalam bentuk ketenangan. Dan kelak, ia akan menjadi saksi di hari perhitungan bahwa kita pernah benar-benar merasakan cinta dan takut kepada Allah. Ketenangan bagi hati yang gelisah. Setiap manusia pasti mengalami kegelisahan. Kadang kita sendiri tidak tahu penyebabnya. Tiba-tiba hati terasa berat, pikiran kacau, langkah seakan kehilangan arah. Namun ketenangan tidak akan kita temukan pada manusia, melainkan hanya pada Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa dengan mengingatnya hati akan tenang. Janji ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kebenaran yang terbukti bagi siapa saja yang mau mencobanya. Karena saat hati sibuk mengingat Allah, dunia terasa lebih ringan. Ketenangan tidak datang dari harta yang banyak, jabatan yang tinggi, atau pujian manusia. Berapa banyak orang kaya yang gelisah, berapa banyak orang berkuasa yang resah, berapa banyak orang terkenal yang merasa hampa. Ketenangan hanya milik hati yang dekat dengan Allah. Gelisah seringkali lahir karena kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Kita ingin dimengerti, kita ingin dihargai, kita ingin dipahami. Namun manusia terbatas. Hanya Allah yang bisa memahami sepenuhnya tanpa pernah mengecewakan. Hati yang gelisah akan menemukan damainya ketika ia kembali kepada Allah. Cukup dengan doa yang sederhana, cukup dengan air mata yang tulus, cukup dengan menyebut nama Allah. Hati yang tadinya gundah bisa berubah menjadi tentram. Ketenangan dari Allah bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap ada, ujian tetap datang.
Namun hati yang tenang mampu melewati semuanya dengan sabar karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Gelisah juga seringkali datang karena dosa. Hati yang kotor akan sulit merasakan damai, maka cara terbaik untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan bertaubat, membersihkan hati dari dosa, dan mendekatkan diri kembali kepada Allah. Hati yang damai bukan berarti hati yang tidak pernah menangis. Justru tangisan itulah yang sering membersihkan hati hingga terasa ringan. Air mata itu bagaikan hujan yang menyejukkan hati yang kering. Maka jika hati terasa gelisah, jangan mencari ketenangan pada dunia. Dunia hanya menambah resah. Carilah ketenangan pada Allah, karena Dia yang menggenggam hati kita. Dia yang bisa memberi cahaya di tengah gelapnya kegelisahan. Hati yang tenang adalah karunia terbesar dari Allah. Karena dengan hati yang tenang, hidup terasa ringan, dunia terasa sederhana, dan akhirat terasa dekat. Allah mendengar tanpa kata. Pada akhirnya, kita sadar bahwa Allah tidak memerlukan kata-kata untuk mengetahui isi hati kita. Allah mendengar tanpa suara, Allah memahami tanpa penjelasan. Tidak ada doa yang terlalu sederhana untuk Allah, tidak ada harapan yang terlalu kecil baginya. Manusia sering membutuhkan kata-kata untuk mengerti satu sama lain. Kita harus menjelaskan panjang lebar agar dipahami. Tetapi Allah berbeda. Sebelum kata itu terucap, sebelum niat itu tersadar, Allah sudah mengetahuinya. Keyakinan ini membuat kita merasa lebih bebas dalam berdoa. Kita tidak perlu merasa terbebani untuk merangkai kata. Kita cukup hadir dengan hati yang ikhlas, dan Allah akan mendengar segalanya. Allah mendengar bahkan ketika kita hanya diam. Diam bukan berarti tidak berdoa. Diam bisa menjadi bentuk doa yang paling murni, karena ia lahir dari hati yang penuh kepasrahan. Allah mendengar bahkan ketika kita hanya menangis. Air mata yang jatuh tanpa kata-kata sudah menjadi doa yang indah. Karena Allah tahu arti setiap tetesan air mata itu. Allah mendengar bahkan ketika kita hanya menghela napas berat. Helaan napas itu membawa pesan ke langit bahwa kita sedang lelah, sedang butuh pertolongan, dan Allah yang Maha Penyayang akan selalu menghibur hamba-Nya. Allah mendengar bahkan ketika kita tidak tahu apa yang harus diminta. Kadang kita bingung, terlalu banyak masalah, tidak tahu doa apa yang tepat, tapi Allah tahu kebutuhan kita, lebih dari kita sendiri. Maka tidak ada alasan untuk berhenti berdoa, karena doa tidak selalu membutuhkan kata. Doa bisa berupa diam, air mata, helaan napas, atau sekadar rasa dalam hati. Semua itu sudah cukup untuk Allah. Allah adalah pendengar terbaik. Dia tidak pernah bosan, tidak pernah salah paham, tidak pernah mengabaikan. Dia selalu mendengar dengan penuh kasih sayang, dan Dia selalu menjawab dengan cara yang terbaik. Maka tenanglah, karena air mata dan diam kita tidak pernah sia-sia. Allah sudah tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita mengungkapkannya, dan Dialah sebaik-baik tempat untuk menyerahkan semua yang tidak mampu kita ucapkan. Sahabatku, setelah panjang kita merenungkan tentang air mata dan diam seorang hamba, kini kita semakin yakin bahwa Allah tidak pernah abai. Bahkan dalam hening, Allah mengetahui isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Segala rasa yang kita tahan, segala keluh yang kita pendam, semua sudah tercatat. Maka janganlah ragu untuk kembali kepadanya, meski hanya dengan diam. Ketika manusia lain tak mengerti, Allah selalu mengerti. Ketika dunia terasa sempit, Allah melapangkan dengan kasih-Nya. Maka jangan pernah merasa sendiri. Air mata kita tidak pernah sia-sia. Diam kita bukanlah kebisuan yang kosong. Semua itu adalah doa yang naik ke langit, yang Allah dengarkan dengan penuh cinta. Allah tidak menuntut kita untuk selalu kuat di hadapan manusia. Justru Allah ingin kita lemah di hadapan-Nya, agar kita sadar bahwa hanya Dialah tempat meminta pertolongan. Maka teruslah berdoa, meski hanya dengan air mata.
Teruslah berharap meski hanya dalam diam, karena Allah mendengar lebih dari sekadar kata-kata. Jangan pernah malu menangis di hadapan Allah. Jangan pernah takut jika doa kita hanya berupa getaran hati, karena Dia tahu, Dia mendengar, dan Dia menjawab dengan cara terbaik. Semoga setelah renungan ini, hati kita semakin yakin bahwa setiap detik hidup kita ada dalam pengawasan Allah, dan setiap air mata kita bernilai di sisinya. Mari kita jadikan diam kita sebagai doa, air mata kita sebagai bukti cinta, dan hati kita sebagai saksi akan kerendahan diri di hadapan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu kembali kepadanya, baik dengan kata, dengan tangisan, maupun dengan diam, karena hanya Allah yang mampu memahami seluruh isi hati kita. Jika sahabat merasa narasi ini menyentuh hati, jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tersadar bahwa diam dan air mata pun bernilai di sisi Allah. Jangan lupa untuk like, komen dengan doa terbaik kalian, dan subscribe channel Langit Jiwa agar kita bisa terus belajar bersama dalam perjalanan iman ini. Doa penutup. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala isi hati kami. Engkau yang maha mendengar meski kami hanya diam. Engkau yang maha menyaksikan meski air mata kami jatuh tanpa suara. Ya Rabb, jadikanlah diam kami sebagai doa. Jadikanlah air mata kami sebagai penghapus dosa. Dan jadikanlah hati kami selalu lembut untuk kembali kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami jauh darimu walau sekejap mata. Kabulkanlah doa kami dengan cara yang terbaik menurut-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.